Halo, halo, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai di jam 19.10 ya teman-teman ya sambil nunggu yang lain. Mohon menunggu ya teman-teman semua. Terima kasih. Masuk aja, masuk aja. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from alone. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Celerets pada malam hari ini. Gimana kabarnya semua? Baikkah? Ini kalau saya lihat hujan nih di sini di teman-teman, di tempat teman-teman hujan nggak ya? Terima kasih banyak sudah mau join ya di webinar kita pada malam hari ini. Mungkin yang habis beraktivitas gitu untuk mahasiswa yang baru kuliah atau yang mungkin sudah kerja gitu, masih nyempetin waktu itu, terima kasih banyak dari saya dan dari tim kami dari Celerets untuk bisa mengikuti webinar ini. Mungkin pertama-tama aku boleh tahu nggak sih teman-teman di sini semua masih pada kuliah kah atau mungkin ada yang udah lulus? Boleh di-spill teman-teman semua gimana? Apa udah kerja gitu atau ternyata teman-teman juga bekerja di bidang data analis gitu dan karena judulnya relate teman-teman join gitu di kami, boleh kasih tahu nggak teman-teman? Boleh di spill mungkin kalau misalkan
yang kuliah boleh dikasih tahu tuh jurusannya, semesternya, terus kuliahnya di mana, alamat rumahnya, enggak. Buat teman-teman yang kerja juga mungkin boleh dikasih tahu gitu. Oh, alhamdulillah sudah lulus, alhamdulillah. Oh, masih kuliah Mas Dimas, semester berapa Mas Dimas? Oh, masih banyak yang kuliah ya. Oh iya, teman-teman juga kalau kalau mau open camp, monggo banget ya, silakan teman-teman untuk bisa open camp nemenin kita nih di sini. Kita sangat apresiasi teman-teman kalau mau open camp. Tapi hadir juga kita apresiasi banget udah mau menyempatkan hadir di webinar kali ini. Wah, alhamdulillah sudah baru lulus. Oh, banyak juga yang baru lulus ya. Oh, semester 7 masih kuliah, masih kuliah. Oke, oke, oke. Nah, cocok banget nih sebenarnya teman-teman yang untuk yang masih kuliah ataupun yang sudah bekerja gitu. Jadi hari ini topik webinar Accelerate kita adalah learn data visualisasi ya. Dan beratnya itu di Tableau nih teman-teman untuk sesi kita hari ini. Mungkin agak spill dikit, jadi nanti nggak akan terlalu banyak teknisnya. Jadi gimana teman-teman nanti kenalan gitu sama si proses data visualisasi ini dan Tableau ini. Dan nanti juga akan dibawakan oleh pembicaranya ya hari ini ya, ada Mas Bahrul sama Mas Putra. Tapi sebelum itu aku mau tanya juga teman-teman di sini ada yang udah tahu Accelerate atau belum ya? Boleh kasih tahu nggak ada yang udah tahu Accelerate atau belum? Kalau sudah, terima kasih. Kalau belum, mungkin aku mau menjelaskan sedikit kali ya untuk Accelerate itu sebenarnya kita di sini adalah perusahaan konsultan IT, teman-teman. Jadi kita bergeraknya di jasa konsultansi, di mana fokus kita tuh di IT ya, di teknologi gitu, dan mainly kita banyaknya mainnya di data gitu. Nah, di Accelerate kebetulan ada 2 business unit yang aktif yang bergerak ya. Jadi di kita tuh ada business unit talent management, dan di situ adalah tempat di mana nanti teman-teman tuh akan di hire gitu sama Accelerate, terus nanti ditempatkan di project. Tapi sebelumnya tuh nanti teman-teman akan dapat training juga. Nah, si training ini itu diadainnya sama business unit kedua, yaitu Accelerate School. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini nih ada 2 logo. Di sini ada Accelerate School. Nah, di sini Accelerate School di sini bergerak di bidangnya edukasi ya. Dan webinar kali ini tuh penyelenggaranya kebetulan Accelerate School, dan kebetulan juga saya pribadi itu tim dari Accelerate School di sini. Jadi saya mewakili tim Accelerate School untuk bisa jadi moderator ya, untuk mendampingi teman-teman semua di acara webinar kali ini. Dan nanti juga di akhir kita akan ada spill beberapa journey kita ya. Journey kita akan ada beberapa webinar di bulan Desember ini yang mungkin nanti kalau teman-teman tertarik bisa join lagi gitu teman-teman di next event kita gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu juga di sini aku mau kenalin pembicaranya juga. Di sini ada Mas Bahrul Zakaria. Halo Mas Bahrul. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Mas Bahrul? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di sini juga ada Mas Putra Gema Nusa. Halo Mas Putra, Mas Gema. Halo juga Mas Angga. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini pembicara kita sudah hadir teman-teman, ada Mas Bahrul sama Mas Putra. Jadi akan membawakan terkait data visualisasi ya, dan fokusnya tuh nanti akan banyak di Mas Bahrul juga cerita gitu pengalamannya dulu saat. Jadi kalau teman-teman di sini masuk kuliah tuh cocok banget ikut webinar kita yang sekarang, karena Mas Bahrul akan banyak sharing ya terkait waktu itu. Mas Bahrul kebetulan pernah ikut program kita, teman-teman, program MSIB Accelerate. Waktu itu di batch berapa Mas Bahrul? Sorry. Batch 4 Kak. Batch 4 ya? Batch 4 ya? Di bidang data analis ya? Analis. Ya, jadi Accelerate akhirnya ngundang Mas Bahrul nih buat sharing pengalamannya, karena kalau teman-teman tahu nih Mas Bahrul dia berhasil dapat sertifikat Tableau dari Principal. Jadi dari Principal Tableau tuh Mas Bahrul lolos gitu di ujian tesnya waktu itu. Jadi mungkin nanti Mas Bahrul banyak bisa sharing ya Mas Bahrul, dan ditemani juga sama Mas Putra. Kebetulan Mas Putra waktu itu yang jadi mentor dan trainernya Mas Bahrul ya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi nanti mungkin akan banyak di-share sama Mas Bahrul dan Mas Putra ya. Dan mungkin kalau untuk mempersingkat waktu bisa dimulai Mas Bahrul, Mas Putra, silakan monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Angga atas openingnya. Ya, oke teman-teman. Di sini saya coba panggil peserta Zoom di sini dengan sebutan teman-teman ya, karena mungkin kita seumuran kali ya. Oke. Ya, teman-teman, kita mulai saja ya. Oke, izin saya share screen.
tadi pengantarnya sudah banyak disampaikan oleh Mas Angga terkait apa itu Accelerate School gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Angga tadi, bahwa Accelerate School itu bergerak di bidang edukasi ya, edukasi khususnya di teknologinya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke Mas Bahrul gitu ya, pengenalan Tableau dan lain sebagainya, di sini saya akan menyampaikan perkenalan terkait program, salah satu program dari Accelerate School yang mana melibatkan mahasiswa di dalamnya, yaitu adalah Kampus Merdeka, khususnya untuk program studi independen. Itu di sini akan saya bawakan pertama, kebetulan juga Accelerate School ini sudah menjalankan program ini dari batch ketiga lalu, teman-teman. Jadi batch 3, 4, dan 5, Accelerate School sudah menjalankan program Kampus Merdeka ini. Salah satu produk kita, salah satu hasil atau output yang kita lihat di sini adalah Mas Bahrul itu sendiri. Nanti kita akan, Mas Bahrul juga akan sharing ke teman-teman semua. Yang pertama, jadi apa itu studi independen, teman-teman ya? Jadi studi independen ini adalah wadah di mana teman-teman nanti, khususnya bagi mahasiswa ya, untuk mahasiswa. Kalau untuk yang sudah lulus mungkin kalau programnya itu beda lagi ya. Ini untuk khusus mahasiswa, studi independen ataupun magang gitu ya. Nah, di sini saya sedikit jelasin terkait studi independen itu adalah wadah di mana teman-teman di sini bisa mempelajari kompetensi yang spesifik, praktis, dan juga dibutuhkan di masa depan gitu. Nah, terkait yang tadi sudah disampaikan Mas Angga, karena kita bergerak di teknologi, jadi semacam role-role seperti data analis, data engineering, dan lain sebagainya, itu Accelerate School membuka tema tersebut. Ya, terus kemudian untuk poin keduanya, apa itu studi independen? Tempat teman-teman untuk mempraktekkan kompetensi yang tadi sudah didapatkan ya teman-teman dalam sebuah project real. Gitu. Jadi biasanya ketika teman-teman sudah masuk ke dalam kelas, kemudian biasanya dari trainernya ataupun dari mentornya nanti akan memberikan suatu tugas-tugas, yang mana tugas itu sangat relate sekali dengan project real ya, real dalam kasus keseharian gitu. Kemudian poin ketiganya adalah tempat teman-teman untuk berinteraksi dengan pakar untuk memahami penerapannya. Jadi maksudnya apa? Kampus Merdeka ini atau studi independen ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya teman-teman. Jadi dari segi kualitas silabus, kualitas pengajar tentu juga nggak asal pilih gitu. Jadi intinya teman-teman di sini di Kampus Merdeka ini, di studi Medan ini bisa berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapan dari ilmu yang tadi teman-teman pilih. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai studi independen ya teman-teman. Lalu apa saja yang akan teman-teman dapatkan ketika beraktivitas dalam program studi independen tersebut gitu. Nah, seperti yang sudah kami lakukan gitu ya di batch 3, batch 4, dan batch 5 ini, teman-teman ketika masuk ke studi independen bareng Accelerate ini, teman-teman akan mendapatkan pembelajaran yang relevan. Tentunya adalah silabus yang kita buat itu sangat relate sekali dengan kondisi perusahaan di saat ini, teman-teman. Jadi terkait segala hal tentang data, dari mulai banyak banget perusahaan yang sekarang lagi migrasi data, teman-teman, dari yang sebelumnya mungkin mereka pakai tools-tools yang konvensional, mungkin beralih ke database dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang lagi banyak terjadi hal seperti itu, dan itu juga kemarin sudah kita angkat juga tema-tema terkait migrasi data, kemudian dari sisi role-nya itu data engineer dan lain sebagainya, itu sudah kita jalankan kemarin gitu. Kemudian teman-teman juga beraktivitas untuk mengubah aspirasi menjadi aksi. Jadi kita di sini nggak cuma sekedar belajar teori teman-teman, tapi praktek juga, kita implementasi juga. Selain itu juga teman-teman mendapatkan yang namanya pelatihan soft skill juga gitu. Jadi nggak sekedar teori, nggak sekedar basic, tapi kita masuk kepada advance-nya dan juga kita masuk ke praktikalnya teman-teman. Kemudian poin berikutnya di kreativitas itu juga kalian dapatkan di sini. Karena apa? Karena mengolah data itu ternyata nggak semudah itu ya teman-teman ya. Di sini butuh kreativitas juga. Dalam artian apa? Karena data itu sifatnya nggak sama teman-teman. Antara data satu dengan data yang lainnya itu nggak pasti ada perbedaannya gitu. Nah, bagaimana kita menangani data tersebut supaya bisa kita analisa? Nah, itu juga butuh pikiran kreatif kita seperti apa gitu untuk menganalisa data tersebut.
Kemudian teman-teman juga bisa membangun atau memperluas koneksi teman-teman. Karena apa? Karena di SI ini atau studi independen ini, dia itu merupakan gabungan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh kampus di seluruh Indonesia. Karena di sini kita sifatnya online ya teman-teman, belajarnya online, jadi sangat memungkinkan teman-teman akan dapat teman baru dari berbagai macam universitas dan bahkan dari berbagai macam jurusan. Nah, ini adalah matchmaking programnya gitu ya teman-teman ya. Tadi sedikit banyak sudah saya bahas mengenai studi independen, di mana ketika teman-teman gabung ikut dengan Kampus Merdeka, ngedaftar gitu ya. Nah, di sini yang akan teman-teman dapat itu pertama dari Industri Demo Day, itu artinya apa? Jadi teman-teman nanti biasanya di final project-nya, teman-teman akan melakukan presentasi ke kami sebagai penyelenggara, yang mana itu ada kemungkinan apa yang teman-teman presentasikan, proyek akhir teman-teman itu dilirik oleh kami, sehingga kami berminat untuk meng-hire teman-teman semua, sehingga setelah lulus nanti teman-teman bisa langsung masuk ke bergabung ke Seleret itu sendiri gitu teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Angga. Kemudian selain itu kita juga menyiapkan career preparation teman-teman. Maksudnya apa? Yang udah saya bilang tadi juga teman-teman, bahwa kita nggak cuma belajar teori. Nah, melainkan di sini juga tertulis ya teman-teman, ada CV coaching klinik, berarti teman-teman nanti diminta untuk membuat CV, lalu CV-nya nanti akan kita cek oleh ahlinya yang kompeten tentunya ya teman-teman, apakah CV teman-teman sudah memenuhi CV yang dilirik oleh HR, seperti itu. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan interview, supaya teman-teman ketika menghadapi interviewer gitu ya, user, teman-teman nanti dikasih tips bagaimana menghadapi orang-orang tersebut. Karena kan interviewer itu tipenya beda-beda ya teman-teman, yang nggak semuanya baik, tapi nggak semuanya jahat juga dalam tanda kutip gitu teman-teman. Jadi kita adakan pelatihan terkait interview tersebut. Kemudian kita juga akan ngebantu teman-teman untuk nge-build portofolio teman-teman sendiri gitu ya, yang mana portofolio ini nanti teman-teman bisa expose mungkin di LinkedIn atau di sosial media lainnya dan lain sebagainya, itu bisa banget kita bimbing untuk membuat portofolio tersebut. Kemudian selain itu communication skill teman-teman. Nah, karena apa? Di dunia kerja itu nggak cuma kita di depan komputer atau depan laptop atau kerja sendiri teman-teman. Ketika kita sudah memilih untuk terjun ke industri, nah pasti kita butuh untuk ngobrol dengan tim kita sendiri. Entah itu ke manajer, entah itu ke teman yang selevel dengan kita dan lain sebagainya, itu butuh komunikasi. Nah, kita juga mengadakan kelas komunikasi skill training di situ teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar duduk di kelas kemudian menerima materi yang begitu banyak seperti itu. Nah, kemudian di poin keempat ini, setelah teman-teman melalui masa studi independen tersebut gitu ya, nah teman-teman juga ada kemungkinan ini apa namanya, terkait dengan industri demo day ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman lulus, nantinya teman-teman bakal ada kemungkinan bisa kita hire, itu teman-teman memiliki peluang yang lebih besar gitu ya untuk langsung terjun ke industri. Karena apa? Karena teman-teman udah dikasih modal nih melalui studi independen ini, modal yang sesuai dengan industri masa kini. Dan poin terakhir mengenai principal certification gitu. Nah, ketika teman-teman berhasil meraih nilai tinggi di apa namanya di kelas kami gitu ya, teman-teman berkesempatan juga mendapatkan beasiswa. Beasiswa untuk apa? Untuk mengambil sertifikasi. Nah, seperti yang nanti akan Mas Bahrul sharing ke teman-teman semua. Bagaimana Mas Bahrul mendapatkan kesempatan diberikan beasiswa untuk menjalani ujian sertifikasi yang namanya Tableau Desktop Specialist. Dan Mas Bahrul pada saat itu berhasil melewati hal tersebut. Nah, nanti juga Mas Bahrul akan sharing terkait hal itu kepada teman-teman semua. Nah, kemudian kita lanjut ke success story-nya nih teman-teman. Kampus Merdeka yang sudah kami jalani dari batch 3 sampai dengan batch 5 kemarin, terakhir ini ya teman-teman, kita ada beberapa cerita kesuksesan ya yang dilalui oleh teman-teman dari Kampus Merdeka. Salah satunya ada Alia Nur Fitri. Dia dari Universitas 11 April Sumedang, jurusan Sistem Informasi, gitu ya. Dia merupakan mahasiswa Kampus Merdeka di batch 3, program tersebut namanya Data Analis waktu itu, yang diselenggarakan oleh Seleret dari Agustus sampai dengan Desember 2022. Dan saat ini setelah lulus kuliah, Alia langsung bisa berkarir, diterima di Astra International, teman-teman. Siapa yang nggak tahu Astra? Pasti semua di sini pada tahu ya. Astra International merupakan perusahaan yang
sudah terkenal di mana-mana, di mana Alia berhasil masuk ke situ dengan role data engineer dari Agustus tahun 2023. Nah, kemudian success story yang kedua, ini yang masih anget banget teman-teman ya, success story-nya ada di Mas Bahrul Zakaria yang hari ini menjadi pembicara juga. Dia berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan Sistem Informasi, merupakan mahasiswa kampus Merdeka, batch 4 dengan Celerates, program data analis dari Februari sampai dengan Juni 2023. Nah, yang tadi saya bilang teman-teman, Mas Bahrul ini dia berhasil meraih titel atau gelar Tableau Desktop Spesialis. Dari mana dia dapat gelar tersebut? Karena dia berhasil mengerjakan ujiannya yang difasilitasi, yang diberikan beasiswa oleh Celerates itu sendiri. Itu bagaimana ceritanya selengkapnya gitu ya, nanti akan kita dengarkan ke Mas Bahrul. Oke, mungkin itu sekian dari saya penjelasannya. Kita langsung sambung kepada Mas Bahrul. Mas Bahrul sudah standby? Halo? Halo Kak. Oke, ya teman-teman, untuk selanjutnya kita akan coba dengarkan ya sharing daripada Mas Bahrul terkait bagaimana sih ceritanya dari awal dia mendaftar kampus Merdeka sampai dengan dia berhasil meraih titel tersebut. Baik, pada Mas Bahrul kami persilakan. Baik, terima kasih pada Kak Dirma dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bahrul Zakaria, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, alumni program studi independen Celerates batch 4. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman saya dari awal masuk Celerates hingga mendapatkan sertifikat Tableau. Next. Nah, apa sih data analis itu? Jadi menurut prediction itu berpendapat bahwa data analis adalah seorang profesional di bidang data yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan membuat visualisasi data-data internal dengan tujuan membantu sebuah perusahaan dalam membuat keputusan. Nah, kenapa sih saya memilih data analis? Jadi sebelum saya terjun ke memilih program data analis itu saya lihat-lihat atau berita gitu, apa sih data analis itu. Jadi menurut suara.com, World Economic Forum telah merilis daftar pekerjaan yang paling dibutuhkan pada 2025. Dalam daftar tersebut disebutkan bahwa data analis menduduki peringkat sebagai pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa depan. Nah, ini adalah alasan yang kuat untuk memilih data analis. Karena prospeknya ke depan itu bakalan bagus sih. Nah, apalagi perusahaan saat ini tuh kebanyakan transform ke serba digital. Jadi kedepannya perusahaan bakalan banyak membutuhkan seorang yang bekerja di bidang data. Next. Nah, lalu kenapa sih saya pilih Celerates pada saat itu? Yang pertama, pada saat batch 4 itu MSIB, Celerates merupakan salah satu mitra MSIB. Lalu dan juga di platform MSIB, Celerates mencantumkan silabus yang relevan. Itu menurut saya silabusnya itu cukup baik, sangat bagus. Ada juga rekomendasi positif dari teman-teman, karena beberapa teman angkatan saya juga mengikuti program data analis di Celerates ini. Dan ada juga dan fleksibilitas ya. Jadi pembelajaran Celerates ini kita bisa belajar dari rumah ya, karena MSIB juga dan studi independen. Dan kemarin batch 4 kemarin itu saya mengikuti jam pelajarannya itu sangat efektif dibanding mitra-mitra yang lain, karena beberapa teman saya ada juga yang mengikuti data analis tapi mitra yang lain itu jam pembelajarannya juga jam kerja, tapi di Celerates ini jam pembelajarannya itu hanya beberapa jam tapi materinya itu berbobot gitu. Next. Nah, di batch 4 kemarin itu kalau salah roadmap data analysis itu seperti yang digambarkan ini. Yang pertama itu diawali dengan kita belajar database atau SQL, yaitu mengumpulkan bahasa pemrograman SQL untuk melakukan analisis data. Ada juga data warehouse, di mana ini untuk mengembangkan data warehouse. Lalu ada proses ETL, itu melakukan proses extract, transform, dan load, serta staging data menggunakan Pentaho, data integration. Lalu juga dilanjut dengan statistik, penggunaan ilmu statistika dalam analisis data ya. Ada juga Python, itu juga bisa melakukan analisis data dengan pendekatan
bahasa programming Python. Itu bisa untuk pengumpulan data, cleaning data, manipulasi data, analisis data, hingga penyajian data. Nah, yang terakhir ini Tableau. Tableau ini digunakan untuk visualisasi data. Next. Nah, apa sih Tableau itu? Tableau merupakan software yang bisa mengolah data menjadi sebuah visual yang menarik. Dengan begitu, kumpulan data tersebut akan mudah lebih dimengerti dengan atau chart-chart yang ada di Tableau atau fitur-fitur yang ada di Tableau. Next. Jadi menurut Tableau, visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, data visualization mengubah kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen visual tersebut, pembaca akan mudah memahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Next. Nah, ini final project pada saat di Celerets ya. Jadi kemarin itu Celerets mengadakan seperti kompetisi di mana final project yang terbaik itu akan dapat beasiswa untuk mengikuti tes sertifikat Tableau. Dan setelah proses seleksi itu, alhamdulillahnya saya terpilih untuk mendapatkan beasiswa itu. Bisa teman-teman juga bisa lihat di Tableau publik saya yang sudah saya lampirkan di bawah gambarnya gitu. Next. Jadi ini gambaran ujiannya. Jika teman-teman mau mengikuti bisa dilihat bahwa nantinya itu akan terdapat 45 soal yang dikerjakan dalam 60 menit dengan full bahasa Inggris dengan passing score itu 750. Dan biaya registrasinya itu sekitar $100 atau sekitar kalau dirupiahin itu 1,5. Itu belum 1,5 juta itu belum pajaknya ya. Nah, ceritanya itu sebelum tes nantinya itu saya interaksi dengan orang Tableau langsung face to face. Dia menanyakan identitas saya lalu meminta mengarahkan kamera ke meja atau ruangan gitu untuk menunjukkan bahwa meja itu saya steril atau nggak ada orang di ruangan saya juga steril, nggak ada orang sama sekali. Nah, pada saat tes itu harus on cam, on mic, dan tidak boleh bersuara maupun gerak berlebihan gitu. Jadi dan alhamdulillahnya saya melalui semua dengan cukup baik dan dapat sertifikat Tableau gitu. Jadi terima kasih kepada Celerets sudah membiayai tes sertifikat saya serta membimbing saya gitu. Jadi sekian lebih ke sharing pengalaman saya dari mendapatkan sertifikat Tableau itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih banyak Mas Bahrul atas sharingnya ya yang sudah dibagikan nih ke teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman di sini yang masih awam ya, yang masih baru gitu, tadi Mas Bahrul tuh banyak jelasin di arah ininya ya, di arah pengalaman dia akhirnya sampai dapat sertifikat Tableau nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini aku mau tanya deh, banyak yang mau ke arah data analis nggak teman-teman? Boleh kasih tahu nggak ke aku gitu? Adakah yang ranahnya ke data analis? Kebetulan aku sendiri juga data analis teman-teman. Mas Gemma juga data analis, terus Mas Bahrul kemarin juga ikut program data analis. Dan sebenarnya yang mau di pointing juga ya teman-teman di sini di sesi ini adalah Mas Bahrul tuh dulu mengikuti ujian Tableau ini teman-teman itu saat masih mahasiswa ya Mas Bahrul ya, dan bahkan Mas Bahrul masih magang ya sekarang ya? Masih magang sekarang. Masih magang nih teman-teman. Mas Bahrul tuh masih magang, jadi dia masih ada sesi perkuliahannya, tapi Mas Bahrul bisa lulus Tableau Desktop Specialist yang bahkan saya sama Mas Putra aja belum punya. Mas Putra ya. jadi itu salah satu sertifikat dari prinsipal teman-teman ya untuk jadi itu kayak ibaratnya tuh kalau teman-teman ngambil si Tableau Desktop Specialist ini, teman-teman tuh diakui sama Tableau kalau teman-teman tuh bisa ngedevelop si dashboard di Tableau ini gitu, bikin visualisasi di Tableau. Jadi kayak dapat authorize dari Tableau,
oh ini orang bisa nih ngerjain di Tableau, jago gitu ngerjain di Tableau-nya. Nah itu dibuktikan dengan sertifikasi tadi, dan kalau teman-teman lihat tadi ya di slide yang tadi ada bayar ya, jadi itu memang berbayar, dan itu memang prinsipal yang langsung dikeluarkan sama si Tableau, dan Mas Bahrul tuh bisa mendapatkannya dengan baik, dengan mengikuti segala prosesnya. Dan congrats sih Mas Bahrul, selamat, keren banget gitu untuk bahkan masih mahasiswa tuh ternyata Mas Bahrul tuh bisa gitu loh dapat teman-teman gitu. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Mas Bahrul terkait apa gitu mungkin, atau mungkin kesalahan saya juga monggo, karena di sini kebetulan kita juga ada Mas Putra sebagai waktu itu trainernya juga ya teman-teman ya. Jadi Mas Putra tuh kebetulan di base-nya Mas Bahrul itu Mas Putra itu sebagai trainernya, makanya kita bawa juga gitu di sesi ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya ke Mas Bahrulnya mungkin kayak kesulitannya dan lain-lain, itu monggo boleh nanti bisa Mas Bahrul sharing, atau ke sellersnya juga mungkin nanti bisa dijawab sama Mas Putra, mungkin juga bisa dibantu dijawab sama saya karena kebetulan saya juga di bagian seller school ya. Jadi nanti kita akan banyak sharing-sharing gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya boleh langsung atau boleh di komen, silahkan teman-teman kalau mau bertanya gitu untuk terkait ini. Kalau nggak ada mungkin aku yang nanya dulu nih buat jadi trigger nih ke teman-teman. Mungkin ke ini ya, ke Mas Bahrul yang tadi pengalamannya. Itu kemarin menurut Mas Bahrul tesnya itu susah atau enggak Mas? Gitu. Si tes tabungannya Menurut ini. saya itu sangat susah banget. Oh susah banget ya? Ya, Oh susah banget. Itu dalam sejam ya Mas ya? iya dalam waktu sejam 45 soal. 45 soal itu semuanya berarti kan di sini pilihan ganda ya? Pilihan ganda, benar. Nah, oke. Dan menurut Mas Baharul nih, untuk kalau misalkan teman-teman yang lain nih, misalkan ada yang ke-trigger, oh pengen deh dapetin tabel desktop spesialis gitu. Kira-kira menurut Mas Baharul explore-nya tuh dengan explore gitu mereka akan bisa dapat gak sih dengan mereka bekerja keras gitu buat belajar si tabel ini gitu. Jadi Tableau juga menyarankan ya, Tableau menyarankan bahwa kalau ingin tes itu minimal kalian itu udah memakai Tableau 3 bulan, gitu. Udah memakai 3 bulan. Kalau bisa itu full praktek terus, jangan kebanyakan teori sih. Mungkin ya ada sih beberapa teori di soal-soal itu, tapi kebanyakan si soal itu mengarah ke praktek-prakteknya gitu. Itu sih. Kemarin belajarnya dari mana aja Mas? Kemarin Banyak belajar ya? ada beberapa website kayak menyediakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kadang juga langsung praktek ke data real time gitu. Magang ini juga saya gunakan sih, pakai data real time-nya perusahaan ini. Saya dikasih akses gitu. Wah, sih. Jadi Mas Baru di magang ini bahkan make ilmunya untuk bisa terapin data Iya, visualisasi di kantor magangnya ya. iya pakai data real time gitu. Oke. Wah, keren sih. Nah, ini apa namanya teman-teman, kalau misalkan apa teman-teman di sini ada mungkin yang mau nanya juga tuh terkait tadi kan juga dijelasin ya Mas Bahrul tuh ngelewatin proses pembelajarannya di Salaris itu gimana, itu monggo silahkan teman-teman, boleh banget gitu ditanya ke, ke Mas Bahrul ataupun ke Mas Putra ya, selaku waktu itu jadi trainer dan mentornya di MSCB gitu. Ada nggak teman-teman di sini? Ada nggak yang penasaran terkait data analisnya kah, atau terkait boleh nih Mas Hilal Abdul raise hand ya? Mau langsung Mas? Mau langsung itu boleh coba ngomong, bisa nggak Mas? Udah dikasih Ya, akses kan? permisi. Cek. Oh ya, silakan Mas Hilal. Ya, sebelumnya perkenalkan Oke, saya Hilal. Ingin bertanya halo sedikit Mas tentang Hilal. data analis ya. Mungkin ke Mas Bahrul atau siapapun ya. Ya, Ya. monggo Mas, monggo. Jadi sebenarnya saya tertarik mainan data itu sudah beberapa bulan terakhir. Nah, cuman saya penasaran untuk tadi kan disebutkan perusahaan akan banyak yang akan menggunakan teknologi ataupun meng-hire seorang data analis ya. Itu kira-kira perusahaan yang seperti apa dan
jika untuk menjadi seorang data analis itu kemampuan dasarnya yang harus dimiliki kira-kira apa ya yang dipersiapkan? Karena masih awam banget gitu, saya masih bingung untuk memulai. Kira-kira itu aja sih dari saya. Oke, Mas Mas Hilal ya. Iya, silakan. Oke, mungkin Bahrul mau jawab atau Agak aja. oke. Ya. Iya, izin menjawab Mas Hilal gitu ya. Kalau untuk industri apa yang menggunakan seorang data analis ya? Kalau kita ngomongin industri, hampir semua industri sih Mas ya. Karena kebetulan kami di Celeret itu kan tadi seperti yang Mas Angga bilang, kita ada salah satu bisnis unit yang namanya talent management. Eh, di mana talent management ini adalah tempat wadah daripada developer-developer yang mana developer tersebut kita apa namanya kita kita apa namanya sih kita project placement gitu seperti itu Mas. Jadi kita tempatkan di industri gitu, di industri itu diantaranya ada yang telekomunikasi, kemudian ada juga yang manufacturing, kemudian ada juga logistik, kemudian ada juga di kementerian-kementerian juga ada. Jadi untuk kalau kita ngomongin industri apa saja, semua industri, hampir semua industri itu yang ada datanya, yang mainan data itu pasti membutuhkan role data analis di dalamnya. Itu terkait industri. Kemudian kalau untuk modal apa sih yang harus kita siapkan ketika memang menjadi seorang data analis gitu ya? Ada dua hal Mas, ada dari sisi teknis, ada dari sisi non teknisnya. Jadi dari yang non teknisnya sendiri ada beberapa poin gitu ya. Eh, untuk menjadi seorang data analis itu kita harus apa namanya tadi eh, communication skill. Kemudian yang coba saya back dulu, ada nggak sih di sini? Ya, untuk dari segi soft skill-nya, communication skill itu tentu perlu gitu ya. Kemudian poin kedua, kita juga harus bisa kreatif gitu ya teman-teman dan Mas Hilal. Kemudian dari sisi teknisnya, minimal kita sedikit banyak buka lagi teori-teori tentang statistik di matematik. Kemudian sedikit banyak kita coba kulik-kulik gitu ya, kulik-kulik terkait SQL, basic Python, basic Tableau, minimal basic-basicnya kita kulik sendiri. Kemudian kalau Mas Hilal dan teman-teman ada dana lebih, mungkin bisa ikut juga bootcamp berbayar, gitu ya. Bootcamp berbayar banyak sekali kalau misalkan Mas Hilal dan teman-teman searching di Google juga gitu ya, pasti yang muncul di atas-atas gitu, rekomendasi Google itu pasti bootcamp berbayar. Bootcamp berbayar itu pasti muncul di paling atas. Nah, kalau memang ada dana lebih, boleh ikut bootcamp berbayar. Karena saya pribadi, saya nggak ikut ya, nggak pernah ikut bootcamp berbayar. Cuman teman saya ada beberapa yang ikut bootcamp berbayar dan itu kelihatan hasilnya. Itu jadi kalau memang ada dana lebih, jangan ragu untuk ikut bootcamp berbayar. Atau kalau misalkan Mas Hilal dan teman-teman ada waktu lebih banyak buat mencari bootcamp free, itu juga ada. Itu juga ada. Silakan ikuti juga gitu. Yang penting balik lagi ke tadi soft skill-nya itu kita harus mau ngulik lebih banyak lagi tentang apa itu data analis. Kemudian kalau memang kepo gaji data analis itu berapa, itu juga bisa di Google banyak tersebar ya, di loker-loker itu juga kadang ada yang tertera juga gajinya berapa, kisarannya, intervalnya. Kemudian yaitu apa yang dipelajari tadi, basic SQL, basic Python, basic Tableau itu minimal harus punya gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Hilal. Mas Barul ada yang mau ditambahin nggak semenjak selama mengikuti studi independen di data analis, basic apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang data analis menurut Mas Barul? Kalau tadi kan udah saya jelasin ya, ada 6 kalau nggak salah. Itu mungkin udah basicnya sih lebih tepat menurutku. Nah, jadi mulai dari SQL-nya itu Python, Tableau, udah tiga itu udah kalau kamu menguasai pasti bisa lah. Oke, terima kasih Mas Putra Mas Baru. Gimana Mas Hilal, sudah puas dengan jawabannya? Atau Ya, masih terima ada kasih yang mau ditanya banyak. lagi?
Terima kasih banyak Mas Putra dan Mas Barul. Nah, izin tanya lagi boleh ya? Boleh, boleh. Mas. Nah, Silakan. ini agak tertarik lagi nih. Tadi kan disebutkan gaji ya, terkait gaji ya. Rumornya kan kalau gaji seorang data analis ini tinggi gitu. Apakah dengan rumor yang seperti itu, semua perusahaan akan meng-hire seorang data analis, ataukah ada kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang masih berkembang atau yang masih belum luas gitu ya untuk cakupan perusahaannya itu akan meng-hire seorang data analis juga ya? Oke, siap. Ini kayaknya mungkin bisa dijawab sama Mas Putra ya. Gimana Mas Putra? Oke. Ya, ngomongin gaji ya Mas ya. Rumornya kan seperti itu ya Mas. Cuman balik lagi kalau kita ngomongin kerjaan itu pasti ada roadmap-nya juga gitu. Ada jenjang karirnya juga gitu dari mulai junior, middle sampai dengan senior. Nah, itu pun dari ketiga level tersebut pasti dari segi nominal gaji berbeda-beda Mas gitu. Kalau kita ngomongin perusahaan, eh, sebenarnya praktisi data itu sendiri kan nggak cuma data analis ya, Mas Hilal gitu ya. Ada data engineer, ada data arsitek, ada data scientist dan lain sebagainya. Itu pun interval range gajinya juga berbeda-beda gitu. Jadi balik lagi eh, dan dari segi tupoksinya kadang tiap perusahaan mendeskripsikannya juga beda-beda, Mas. Gitu. Tapi di sini yang kami sampaikan di sini roadmap data analis yang disampaikan oleh Mas Bahrul sendiri yang kita sampaikan di studi independen kemarin itu adalah roadmap yang umumnya dipakai oleh seorang dengan titel dengan role data analis itu sendiri gitu. Tapi dari secara kalau perusahaan itu biasanya sih kalau dia ngerekrut misalkan seorang data analis gitu. Kadang yang menjadi pekerjaannya belum tentu tentang data analis doang Mas gitu. Kadang nyerempet sedikit ke arah ngumpulin data di bidangnya data engineer gitu. Atau kadang ngulik juga ke bagian data scientist bikin model dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelasin ke Mas Hilal. Oke, terima kasih Mas Putra. Ini aku boleh izin nambahin nggak? Boleh. Oke. Kebetulan tadi ya aku cerita juga ya. Jadi kebetulan aku juga start di data analis nih Mas Hilal gitu. Jadi mungkin aku bisa sharing dari point of view ya. Jadi kalau misalkan dibilang seorang data analis itu gaji yang menjanjikan, menurutku pribadi ya, untuk baru masuk aja, menurutku saat aku baru masuk pertama kali di data analis itu memang oke gitu dan memang sesuai dengan memang yang beredar gitu. Kalau teman-teman semua Mas Hilal dan teman-teman itu mau ngecekin gitu ya, ada website namanya Glassdoor gitu. Itu teman-teman bisa coba cek di sana. Jadi itu di sana tuh banyak orang tuh nge-sharing terkait kalau teman-teman lihat di situ ada rentang gaji tiap role, teman-teman bisa coba cek di sana dan angkanya kayaknya itu sedikit banyak tuh bisa bisa kita klaim benar gitu karena kebetulan saya pernah nyoba di sana dan pas kita mau masuk daftar tuh kita ada ini loh, ada apa? Waktu itu pas saya nyoba masuk daftar tuh saya ada disuruh masukin nominal gaji gitu. Jadi kalau misalkan data salah paling kalau orangnya masukinnya ngasal gitu ya. Kalau misalkan masukinnya benar itu menurut saya lumayan oke untuk dicek itu si Glassdoor tadi nggak hanya data analis ya dan data-data lainnya tuh banyak apa Mas Hilal dan teman-teman bisa cek gitu. Jadi memang kalau misalkan dibilang untuk gaji yang menggiurkan dan oke itu iya sih sebenarnya kalau menurut pribadiku ya karena aku juga ngejalanin si role data analis ini dan yang tadi kalau bener banget yang Mas Uta bilang gitu. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan dengan konteks nih si data analis gajinya gede gitu ya, tapi apakah perusahaan-perusahaan yang berkembang itu akan mau nge-hire data analis atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan Mas Hilal dan teman-teman semua gitu. Jadi kalau memang ternyata kebutuhan mereka sudah punya data yang lumayan cukup untuk dianalisa gitu ya dan mereka butuh insight untuk mendukung keputusan bisnis mereka, nah, biasanya tuh mereka akan hire gitu seorang data analis ini gitu. Jadi yang tadi mungkin untuk memper
mempersingkat cost, mereka hire-nya jadi data analis ini selain dia bikin visualisasi, misal dia juga harus nyiapin datanya, jadi dia ngerangkap jadi seorang data engineer, data analis juga, dan data scientist juga. Jadi kan memang untuk beberapa perusahaan itu kebanyakan yang datanya mature ya, yang datanya itu bagus role-nya. Jadi kalau misalkan nyiapin data engineer, terus buat analisa data analis dan visualisasi ya. Terus buat bikin model data scientist misal. Jadi biasanya itu memang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang data volumenya itu tinggi dan lain-lain gitu. Mungkin kalau yang data berkembang tadi ke saat mereka butuh kebutuhan untuk analisa bisnisnya. Jadi sekarang kan sangat tren ya di era digitalisasi ini, kan sangat tren dengan keputusannya itu didukung dengan data, kebijakan berbasis data gitu. Jadi itu akan balik lagi ke kebutuhan si perusahaan ya, si Mas Hilal dan teman-teman semua gitu. Mungkin itu semoga menjawab. Mas Hilal, gimana? Oke, terima kasih Mas Angga dan Mas Putra. Oke, sama-sama Mas Banyak. Hilal. Siap. Mungkin aku di sini ada yang nanya juga via chat ya. Aku izin bacain ya, Mas Putra, Mas Barul. Ntar monggo bisa dijawab. Ini ada dari Mas Dimas Wahyu Saputro. Perkenalkan Kak, saya Dimas Wahyu Saputro, izin bertanya. Silakan. Sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang ingin jadi data analis. Ada banyak juga tuh jalur belajarnya, baik dari bootcamp, kuliah, ataupun otodidak. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa stand out atau bisa menjadi data analis sesungguhnya yang dilirik oleh perusahaan? Terima kasih. Nah, silakan, monggo. Gimana Mas Bahrul, Mas Putra? Oke. Pertanyaan dari Mas Dimas. Mas Bahrul, udah ada yang pernah ngelirik belum, Mas? Perusahaan mana yang pernah ngelirik Mas Bahrul? Pernah nggak? Saya sih kalau dari perusahaan ngelirik Mas Bahrul karena udah punya sertifikasi tablo. Oh iya, betul. Ya, pokoknya banyakin sertifikat sama portofolio lah. Betul, ya. Poin pentingnya di situ ya, Mas. Siapa yang nanya tadi? Mas Dimas kalau nggak salah ya. Ya, Mas Dimas. Ya, bagaimana supaya kita bisa stand out atau bisa menjadi data analis yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya di sini tanda kutip ya, sesungguhnya itu bagaimana maksudnya? Ya, tapi intinya adalah nggak cuma data analis ini, case seperti ini nggak cuma data analis, tapi ketika kita ingin mencapai sesuatu gitu ya. Kalau khususnya data analis ya perbanyak portofolio. Portofolionya seperti apa? Mungkin tadi ada wadah yang namanya Tableau Desktop. Nah, teman-teman kalau misalkan memang sudah sering berkutat dengan dashboard analytics gitu ya, membuat sebuah chart dari data, menginterpretasikan data ke dalam sebuah visualisasi, teman-teman bisa gunakan Tableau public tadi, teman-teman bisa share ke situ lah. Nah, itu salah satu wadah untuk teman-teman membuat portofolio gitu ya. Jadi ketika teman-teman misalkan apply ke kerjaan gitu yang kebutuhannya itu adalah seorang yang mampu membuild sebuah dashboard analytics. Nah, teman-teman bisa melampirkan dashboard tersebut dari link Tableau public yang sudah teman-teman gunakan tadi. Kemudian perbanyak sertifikat itu betul juga, salah satunya yang sudah Mas Bahrul jalankan, sertifikat Tableau Desktop spesialis gitu ya, karena dengan menggunakan sertifikat tersebut gitu perusahaan pasti akan menambah keyakinan bahwa orang ini berkompeten nih, apalagi ada judulnya di situ Tableau gitu, berarti Mas Bahrul ini berkompeten di Tableau gitu. Atau sertifikat-sertifikat lain ada misalkan Google Cloud gitu ya, misalkan itu ada sertifikasinya juga gitu. Kemudian AWS kalau teman-teman tahu itu juga ada sertifikasinya dan lain sebagainya, itu banyak sekali kalau memang teman-teman mau mengupgrade diri gitu ya, supaya benar-benar dilirik oleh perusahaan. Nah, berarti poinnya gimana untuk mendapatkan itu semua? Poinnya balik lagi ke teman-teman semua. Balik lagi ke teman-teman semua. Apakah teman-teman niat gitu, niat sungguh-sungguh mau meraih hal tersebut gitu, karena sebanyak apapun teman-teman ikut bootcamp gitu ya, kalau dari teman-teman yang nggak gerak ya itu nggak akan tercapai juga gitu teman-teman. Mantap sekali. Dari Mas Baru, Pak, gimana? Udah pernah ini Kak? Ya itu Pak, kemarin kan habis tes sertifikat itu ya, habis tes sertifikat udah muncul gitu, langsung dilirik sama mentor saya di magang ini, langsung dikasih akses database-nya gitu, disuruh buat direktur utamanya gitu. Jadi langsung ya sama direktur utama suruh buatin dashboard gitu. Wih, keren banget. Nah, kita kasih vlog. Oh iya, serius itu
itu yang tadi akhirnya dikasih izin tuh karena pas Mas Baru share Ya. di LinkedIn, terus Ya, kayak mentornya Mas Baru lihat, terus bilang Ya. ke direkturnya, akhirnya dibukain akses buat bikin dashboard. iya, Lagi magang, iya, Pak. saya sih jadi Mas Baru minta gaji sih. Dua kerjaan. minta gaji data analis langsung. Wih, keren banget, keren. Oke, jadi itu benar banget tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan apa ya, itu salah banyak pendukung untuk jadi data analis gitu. Jadi kalau teman-teman, itu tuh salah satu yang sangat powerful ya, sertifikasi itu salah satu yang sangat powerful untuk teman-teman tuh bisa dilirik oleh perusahaan gitu. Jadi karena kan ujung-ujungnya hampir seluruh yang dilakukan seorang data analis tuh pakai tools ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa membuktikan itu dengan sertifikasi, pasti akan lebih banyak dilirik gitu oleh perusahaan. Begitu Mas Dimas, monggo lagi, sorry. Semoga menjawab. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan ya Mas Dimas kalau belum puas. Oke, lanjut. Nih ada dari ini Mas atau Mbak, sorry kalau salah. Ini ada saya panggil aja absen. Oke, absen ya. Dari absen, apa keterbatasan yang mungkin dialami dalam penggunaan visualisasi data, terutama dalam konteks interpretasi dan pemahaman yang benar terhadap informasi yang ditampilkan. Nah, itu gimana? Mungkin dari Polina, Mas Baru dan Mas Putra, silakan. Oke, dari Mas Baru dulu mungkin yang habis ngerjain ujian Tableau. Ada soal kayak gini nggak, Mas? Kak Gema dulu mungkin. Masih. Oke, coba saya ulang ya. Apa keterbatasan yang mungkin dialami dalam penggunaan visualisasi data, terutama dalam konteks interpretasi dan pemahaman yang benar terhadap informasi yang ditampilkan? Oke, kalau konteksnya kita nge-translate data ya, atau membuat interpretasi terhadap data, itu kan berarti kita tuangkan dari data yang bentuknya tabular, kemudian kita coba visualkan ke berbagai macam chart. Salah satunya yang umum banget digunakan itu seperti diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran biasanya yang umum kita temui gitu. Dari teman-teman SD sampai dengan SMA, penyajian data itu pasti keluar diagram garis, batang, dan lingkaran. Nah, terkait keterbatasan ya teman-teman, keterbatasan kalau dari segi variasi chart, itu cukup lengkap ya. Tools visualisasi data seperti Tableau ini, kemudian Power BI, dari segi variasi chart itu sudah cukup lengkap gitu. Mungkin dari sini kendala yang biasanya dihadapi itu ketika kita menginterpretasi data. Betul banget nih tadi konteksnya interpretasi. Kadang masih banyak juga di sini teman-teman yang salah menggunakan chart. Dalam artian apa? Saya ambil contoh, misalkan diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu biasanya kan teman-teman gunakan untuk menggambarkan sebuah proporsi gitu ya. Berapa persentase dari ABC dalam suatu lingkup seperti itu misalkan. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan pie chart, itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah banyaknya kategori yang mau kita buat proporsinya gitu. Nah, ketika kategori yang mau kita gambarkan itu lebih dari 5, itu tidak disarankan menggunakan diagram lingkaran, teman-teman. Karena apa? Karena nanti akan terlihat sangat kecil besaran-besaran daripada masing-masing kategori tersebut. Jadi bagaimana gitu ngatasinya? Nah, biasanya menginterpretasi data seperti itu, kita lebih menyarankan menggunakan bar chart. Gitu. Karena untuk kategori banyak, bar chart itu tetap akan kelihatan dengan jelas perbandingan dari masing-masing kategori yang mau kita highlight seperti itu. Paling misinterpretasi seperti itu sih yang sering terjadi. Atau misalkan lagi saya kasih contoh, ketika kita mau menggabungkan dua chart jadi satu, antara diagram garis dengan diagram batang. Nah, itu kan secara interval nilai sumbu Y-nya gitu ya, antara grafik garis dan batang tadi gitu. Itu kan ada perbedaan. Biasanya ada perbedaan kalau kita tuangkan di satu visual yang sama gitu. Nah, itu kadang masih terjadi, kita nggak ngelihat nih, nggak ngukur skalanya, skala antara yang data grafik batang dan grafik garis itu berbeda
intervalnya gitu, range-nya itu berbeda. Nah, itu kita harus sesuaikan juga supaya kita nggak misinterpretasi terhadap visual yang kita buat. Itu. Kemudian selain itu permainan warna, misalkan permainan warna itu juga sangat penting. Jangan sampai kita nggak memanfaatkan fitur gradasi warna misalkan untuk membedakan besaran kuantitas dari suatu produk misalkan, itu juga sangat penting. Jadi kalau keterbatasan sih dari Mas Barul pernah nemuin nggak keterbatasan selama menggunakan Tableau? Keterbatasannya itu kayak kita nggak bisa mengelola datanya itu sebelum divisualisasikan. Jadi benar-benar Tableau itu buat visualisasi data. Kalau mengubah datanya itu belum bisa. Sama ini keterbatasannya paling ada beberapa fitur Tableau yang harus berbayar gitu. Balik lagi ya teman-teman, biasanya kalau sebuah aplikasi itu kan ada yang free, ada yang berbayar. Nah, yang free itu pasti akan terbatas. Tapi yang free ini juga secara tadi ya saya bilang secara variasi chart itu udah cukup lengkap sih. Itu. Jadi kalau khusus teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau memang berminat pakai Tableau itu teman-teman bisa menggunakan kartu tanda mahasiswa teman-teman ya. NIM-nya itu bisa teman-teman pakai buat mendapatkan license Tableau selama 1 tahun, 1 tahun ya? Ya 1 tahun. Itu. Jadi dengan menggunakan NIM teman-teman, kalian bisa mendapatkan license Tableau selama 1 tahun. Bagi yang nggak punya KTM gitu ya, kalau Tableau sendiri dia ngasih free trial-nya itu cuma 14 hari. Nah, itu salah satu keterbatasan yang paling nyata ya. Gitu dari kalau kita bahasnya Tableau. Gitu. Oke, terima kasih Mas Putra, Mas Bahrul. Nah itu Mas Afsen, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo ya Mas Afsen, silakan. Terus ada nih, sertifikat webinar, siap. Bisa sertifikat webinar. Ya kan maksudnya bisa sertifikat webinar. Kalau nggak salah juga kan di kampus tuh butuh kan ngumpulin sertifikat webinar ya. Nah teman-teman ikut deh yang banyak. Acara kita jadi ntar kumpulin terus tapi ini saya sharing dikit ya, apa namanya di waktu itu ada kebetulan waktu itu aku pernah wawancarain fresh grad gitu ya, aku pernah wawancarain fresh graduate gitu yang mau masuk ke Salarets. Waktu itu kebetulan dia cerita kalau dia tuh sering ikut webinar teman-teman. Jadi dia tuh trigger dia untuk bisa waktu itu konteksnya DE ya teman-teman ya. Waktu itu konteksnya DE, jadi ada salah satu kandidat tuh yang ternyata triggernya itu karena dia ikut banyak webinar teman-teman. Jadi dia ikut banyak webinar segala macam dan ternyata dia ke trigger dia suka nih si DE gitu. Jadi dia suka si DE, akhirnya dia memperdalami dan coba-coba dan waktu itu akhirnya ngedaftar dan kebetulan pas aku dapat dia ceritain itu tuh pas di sesi interviewnya dan harusnya menurutku ya kalau misalkan kalau aku pribadi sertifikat webinar itu juga bonus dan pasti dapat ya, kebetulan dari setiap sesi Salarets teman-teman yang ikut juga pasti dapat sertifikat kehadirannya untuk ikut webinar kita. Tapi di satu sisi kalau aku pribadi ikut webinar gitu ke suatu tempat atau suatu penyelenggara webinar gitu yang ku cari itu justru pengalaman dan sharing-sharingnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanya lebih banyak tuh monggo silakan, masih ada waktu juga gitu untuk teman-teman bisa nanya-nanya lagi nih ke Mas Putra, Mas Baru. Mungkin kalau aku ada pengalaman juga nanti aku bisa share ke teman-teman semua. Itu ya Mas Mahza. Itu kepake kok sertifikat webinar. Bagus sertifikat webinar tuh. Terus lanjut nih ada pertanyaan dari Mas Fabio ya. Jadi di masa sekarang saya sering mendapati penggunaan Power BI. Power BI ya sih. Power BI dibanding Tableau. Mungkin teman-teman yang baru nih ya, untuk teman-teman mahasiswa yang baru, Power BI itu salah satu tools selain Tableau yang tadi. Jadi ini tuh tools untuk bikin visualisasi data. Jadi kalau di sini banyak cerita Tableau karena kebetulan Mas Baru waktu itu ikut tesnya Tableau dan dapat sertifikat Tableau, makanya kita condong ke Tableau. Tapi ada juga nih teman-teman yang mungkin baru di ranah data analis itu ada Power BI, ini salah satu tools juga mirip kayak Tableau, cuma beda produk aja. Kayak kalau teman-teman mungkin beda kayak iPad sorry, mirip kayak Apple sama Android.
ada Apple App Store sama ada Google Store. Nah itu, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya tools yang sama untuk melakukan visualisasi data, cuman beda produk aja. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Power BI sekarang lebih powerful dibanding dengan gimana? Mungkin Mas Putra bisa jawab ya. Silakan. Oke. Ya, kalau kita ngomongin tools, sebenarnya kalau khusus di visualisasi data itu ada beberapa juga ya, teman-teman. Ada Tableau, ada Power BI, Python pun bisa visualisasi. Kemudian kalau kita mainnya cloud di AWS itu ada QuickSight, kemudian di GCP ada Google Data Studio atau Looker dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita ngomonginnya skala perusahaan gitu ya, pasti mereka akan mikir cost yang dikeluarkan ya, cost yang dikeluarkan ketika pakai Tableau, berapa cost yang dikeluarkan ketika pakai Google Data Studio, berapa, Looker berapa, Power BI pun termasuk diperhitungkan. Nah, kalau saya ngelihatnya yang paling mencolok itu ada di terkait cost tadi sih Mas ya. Terkait cost sendiri, kalau Power BI itu sejauh ini fitur yang free-nya itu cukup banyak, lebih banyak daripada Tableau gitu. Kalau tadi saya katakan bahwa Tableau itu free trial cuma 14 hari, dan untuk teman-teman mahasiswa yang punya NIM itu bisa dapat license Tableau selama 1 tahun gitu. Di luar dari itu teman-teman nggak bisa ngakses Tableau lagi kecuali pakai Tableau public. Nah, sedangkan kalau di Power BI ini kebetulan dia open source gitu, free gitu. Teman-teman bisa download di Microsoft Store. Di Power BI itu bisa kita langsung gunakan, langsung kita bisa aplikasikan ke data yang teman-teman punya. Kita bisa hubungkan juga ke database, kita bisa hubungkan juga ke cloud, bisa juga kita hubungkan ke Excel atau CSV dan lain sebagainya. Sejauh ini yang mencolok sih dari saya itu sih perbedaan daripada Power BI dan Tableau gitu. Oke, terima kasih Mas Putra. Mas Baru pernah nyoba Power BI? Dulu pernah nyoba BI yang seminarnya mentor kalau nggak salah. Oh, I see. Ya pernah nyoba. Semua ada kekurangan, ada kelebihan di setiap aplikasi. Dulu pernah nyoba di Power BI itu bisa mengubah value ya, mengubah value sebelum ke visualisasi. Kalau di Tableau juga nggak bisa. Terus kalau di Power BI itu kita udah buat dashboard, tapi mau diapain, mau ditunjukin kemana, nggak tahu kan, ya buat diri sendiri. Kalau di Tableau kan bisa di Tableau public, bisa diekspor gitu. Nah, itu sih dari saya. Mantap, mantap Mas Baru. Nah, itu mungkin Mas Fabio ya, apa terkait tadi pertanyaan di Power BI sama Tableau itu aku suka banget ya argumennya Mas Bahrul ya. Jadi setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Yang tadi mungkin kalau misalkan di Power BI memang karena free, jadi mungkin teman-teman tuh jadi banyak yang pakai karena kita bisa explore-nya lebih mudah ya. Cuma saat kita mau nge-share, dia tuh butuh license khusus nih Mas Fabio. Jadi mungkin aku tambahin, jadi Power BI ini butuh license khusus supaya dia bisa share ke servernya gitu. Sementara kalau di Tableau karena memang software sendiri dia, kalau teman-teman pakai Tableau desktop ya, yang diinstal di desktop, dia memang ada kayak trialnya yang tadi Mas Putra bilang ya, ada 14 hari trial gitu. Jadi cuma teman-teman kalau nge-publish, dia ada tempat namanya Tableau Public, jadi tuh teman-teman bisa explore di sana gitu. Jadi teman-teman bisa sharing di sana, terus banyak ngelihat portfolio dari orang-orang lain juga gitu di Tableau-nya, dan bahkan teman-teman bisa bikin dashboard-nya di Tableau Public. Jadi kalau teman-teman mungkin kepo, nanti cari aja di Google Tableau Public. Teman-teman tuh sebenarnya bisa bikin dashboard-nya di sana, cuma itu terbatas. Jadi ada keterbatasan, teman-teman tuh nggak bisa akses data-data di beberapa sumber dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi yang tadi bener banget itu yang poinnya Mas Barul, kalau setiap khusus sebenarnya itu di-share tuh sama Mas Barul. Terima kasih Mas Barul, itu di-share ke di chat, itu teman-teman monggo gitu bisa coba gitu. Jadi memang setiap tools ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih Mas Fabio. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, nih masih ada waktunya. Bisa banget, boleh banget nanya. Oh, Mas Hilal mau nanya lagi, monggo Mas, silakan. Ya, izin Mas. Mau Ya, nanya silakan Mas, monggo. karena tadi kan ada yang membandingin Power BI sama Tableau ya untuk memvisualisasikan data. Nah, kalau sekarang kan misalnya
kita di sebuah perusahaan punya data yang banyak nih dari aplikasi-aplikasi kita. Itu kalau mau visualisasi data dengan kita membuat aplikasi sendiri khusus untuk dashboard gitu ya. Kira-kira cost-nya besar mana Mas yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kalau dibandingkan sama pakai hire seorang data analis nanti? Gimana? Aku boleh rangkum nggak? Jadi pertanyaannya itu kalau misalkan kita maksudnya bikin aplikasi kayak Tableau atau Power BI-nya sendiri gitu, Mas? Oh, enggak, Ya. mungkin ini sih Mas. Aplikasinya cuma berisi dashboard aja yang isinya sudah visualisasi data dari data yang kita punya gitu. Oh, maksudnya apakah dia lebih besar cost-nya kalau nge-hire data analis dibanding bikin sendiri gitu? Iya, jadi apakah dengan adanya aplikasi semacam itu perusahaan bisa saja tidak jadi meng-hire data analis gitu. Oh, oke, I see, oke, nangkep pertanyaannya. Jadi Oke. pertanyaannya ini, Mas Putra, Mas Bahrul, mungkin kalau ada pandangan, jadi dengan kepowerfulan ya, bisa dibilang dengan kelebihan situs data visualisasi tadi, apakah sekiranya perlu gitu seorang data analis di hire gitu di perusahaan tersebut, jadi kayaknya mereka bisa bikin sendiri atau gimana? Nah, itu boleh mungkin dari pandangannya Mas Putra sama Mas Bahrul terkait pertanyaan dari Mas Hilal tadi. Oke. Sebelum kita jawab perlu nggak nge-hire seorang data analis lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya yang bikin dashboard tersebut berarti siapa tuh? Bisa jadi developer IT internal atau bisa vendor sih kalau dia nggak punya IT internal gitu Mas. Oke, berarti itu cost juga gitu ya Mas ya. Gitu. Iya Balik betul lagi Mas. ya, balik lagi ke kebutuhannya sih Mas ya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan juga data analis itu dari segi tupoksinya nggak hanya nge-build sebuah dashboard analytics gitu. Kalau kita jabarkan role praktisi data gitu ya, ada banyak sekali, ada data analis, data scientist, dan itu masing-masing role juga punya tupoksi sendiri. Nah, biasanya seorang data analis ini bahasa sederhananya itu adalah dia sebagai penerjemah, Mas. Penerjemah dari sebuah data yang bentuknya tabular ke sebuah dashboard analytics. Nah, yang mana setelah tuh dashboard jadi, gitu ya, seorang data analis itu biasanya nggak langsung lepas tangan gitu aja. Gitu pasti butuh penjelasan rinci gitu ya, insight apa yang bisa diperoleh dari dashboard tersebut. Nah itu salah satu tugas dari seorang data analis. Misalkan gitu, kita sedang membuat kita punya data transaksi dari sebuah perusahaan F&B gitu. Kalau kita mau tahu nih, hari ini transaksi yang terjadi paling laku menu apa sih, paling laku produk apa sih gitu. Nah itu kan si data analis nge-build dashboard dari data transaksi yang ada gitu. Nah dari hasil visual tersebut baru data analis nih ngasih insight ke perusahaan bahwa hari ini produk yang paling laku produk A nih gitu. Sehingga di kedepannya pemangku kebijakan dalam hal ini entah itu manajer, entah itu direktur itu bisa mengambil keputusan bahwasanya wah besok kita harus jual produk ini lebih banyak gitu. Nah ini akan sangat berpengaruh kepada keputusan bisnis gitu, Mas Hilal dan teman-teman semua. Jadi data analis ini bukan hanya sekedar dia nge-build dashboard, melainkan dia juga yang menerjemahkan nih dari data ke dashboard analytics, dia nerjemahin maksudnya apa sih ini dashboard gitu. Karena kadang manajer atau supervisor atau apapun gitu ya, ketika melihat dashboard juga nggak bisa langsung nangkep maksudnya apa nih, harus butuh dijelasin juga gitu supaya apa, supaya cepat ngambil keputusannya yang tepat tuh kayak apa gitu. Kalau seorang manajer dikasih dashboard, dia belajar dulu nih, ini diagram batang menjelasin apa ya, ini diagram lingkaran menjelasin apa ya, nanti secara keputusan bisnis akan lama gitu. Makanya tadi salah satu skill yang dibutuhkan oleh data analis adalah komunikasi. Itu karena apa? Karena dia ini yang mentranslate, yang menerjemahkan data yang transaksional tadi, yang kalau kita baca sekelebat itu akan pusing gitu ya, diterjemahkan ke dalam visual.
gitu. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau memang dia nggak butuh untuk untuk mendapatkan insight dari dashboard mereka, atau dashboardnya itu sifatnya hanya report saja gitu ya, nggak butuh insight bisnis yang macam-macam gitu. Nah itu ya nggak apa-apa juga, nggak hire data analis gitu. Tapi kalau memang ada hubungannya dengan keputusan bisnis, itu better nge-hire data analis gitu. Sekalian aja data analis itu bikin dashboard, kemudian sekalian ngasih insight dan lain sebagainya. Gitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Putra. Dari Mas Baru ada pandangan, walaupun belum terjun ya. Gimana kalau dari Mas Baru yang udah pernah dipelajari gitu? Ada pandangan Ini nggak? katanya Mas Bilal kan IT, gimana si Hmm, IT itu bisa buat dashboard sendiri kan. hmm, Saya juga bingung jelasin juga sih. Mungkin ke cost-nya ya. Kalau IT hmm, kan buat dashboard itu pakai bahasa pemrograman. Saya juga programmer juga sih. Satu dashboard itu bisa banyak buang waktu lah untuk membuat satu dashboard. Tapi kalau pakai data analis yang benar-benar spesial itu dalam 1 bulan juga bisa bisa pakai banyak dashboard gitu. Bisa buat banyak dashboard. Di programming kan ya lumayan susah sih mode coding satu persatu gitu. Gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Baru. Jadi Mas Baru juga pernah mendalami programming ya? Iya, Berarti oke, mantap. Ih, keren banget Mas Baru, banyak 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 banget skill setnya. Apa namanya? Kalau kalau aku ini ya, kalau aku boleh nambahin juga Mas Hilal, mungkin ini bisa kelihatan cost-nya di ini ya, apa namanya, kalau kalau hire data analyst kan tadi pasti cost-nya di uang ya. Sementara kalau misalkan anggaplah direkturnya itu langsung bikin dashboard-nya di Tableau, itu salah satu kenapa tools-tools BI ini muncul itu karena supaya end user tuh bisa pakai langsung. Sebenarnya teman-teman, jadi Mas Hilal dan teman-teman semua sebenarnya kenapa sih tujuan utama si Tableau dan Power BI muncul ini karena pengen orang-orang end user di belakang ya yang kayak direktur utama dan lain-lain manajemen pengambilan keputusan itu mereka bisa bikin dashboard langsung secara gampang karena memang tagline-nya produk-produk ini tuh mereka bisa bisa drag and drop langsung ngerjain ya si visualisasi tools ini. Cuma yang harus diperhatikan adalah kalau mereka harus mengerjakan itu langsung, cost mereka adalah di waktu. Sementara udah pasti orang-orang di jabatan penting tersebut, direktur utama dan lain-lain, itu pasti waktunya penuh untuk memikirkan kayak strategi gimana cara mereka mengebesarin organisasi ini gitu, Mas Kila. Jadi agaknya itu dia dia harus comparing antara cost waktu dan cost harga yang dikeluarkan untuk hire data analis ya dan kebanyakan kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan mature itu udah pasti hire data analis gitu karena dengan dia meng-hire data analis dia kayak mengkat gitu cost untuk dia bisa 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 melakukan hal tersebut yang mengerjakan bentukin dashboardnya di Tableau tapi di at the end karena dia di hasil visualisasi data analis itu disampaikan ke mereka dan mereka yang memang pemangku keputusan jadi mereka tahu oh ini datanya benar data ini salah dan gitu-gitu mereka akan mengambil keputusan dengan lebih cepat yang tadi Mas Putra jelaskan gitu jadi mungkin cost-nya akan ke sana sih Mas Hilal dan teman-teman semua gitu mungkin itu Mas Hilal semoga menjawab. Oke, ini aku lanjut ya ke ada pertanyaan dari Mbak Anissa nih. Jadi bagaimana tips menggunakan Tableau untuk membuat visualisasi data yang interaktif? Monggo, Mas Bahrul, Mas Putra. Nah, Mas Baru mungkin bisa mulai duluan. Tadi Boleh. sekelebat dashboard final project-nya itu keren banget tuh kelihatan itu. Betul. Oh, Itu bagus banget untuk apa namanya untuk ukuran mahasiswa yang mengerjakan itu powerful sekali sih teman-teman menurut saya karena waktu itu di yang Mas Bahrul saat presentasi kebetulan saya ada di sana juga gitu dan Mas Bahrul tuh oke banget sih mengerjakan itu jadi bisa diceritain tuh Mas Bahrul gimana ngebuatnya. kalau membuatnya itu ya lebih ke banyak harus terbiasa sih. Iya benar itu. Kayak mungkin apa yang dari data ini mungkin apa sebelumnya kan analisis dulu datanya. Dari data ini apa yang diperlukan gitu. Contohnya eh, apa di data waktu. Di data waktu kan kita harus lebih cocoknya sih lebih menggunakan
line chart gitu dibanding bar chart atau gimana. Terus ada map chart, kalau geografi itu pakai apa map chart. Dan juga saya juga lihat referensi-referensi dari tabel publik juga sih yang saya share di kolom komentar gitu. Gitu ya. Oke, sip, 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 sip. Ya, ke tipsnya itu pasti yang pertama kita pelajari dulu ya, pelajari dulu data yang mau kita visualkan. Kita harus kenal dulu nih, gitu. Apapun kita ngerjain apa gitu ya, pasti kita harus pahamin dulu apa yang mau kita kerjain. Yang pertama tadi itu ya tipsnya. Pertama kita pelajari dulu yang mau kita visualkan. Pelajarinya nggak cuma sekedar ngebaca data ya teman-teman ya. Teman-teman pilih dulu kira-kira kolom apa yang mau divisualkan. Kemudian sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Kemudian yang mau dilihat apa. Kalau kita jangan sampai kita salah maksud gitu ya, salah maksud. Kita misalkan mau cari revenue hari ini, tapi yang ditampilkan revenue per wilayah, misalkan seperti itu kan nggak nyambung gitu. Makanya dalam pembuatan dashboard juga itu nggak dari data langsung jadi dashboard seperti ini teman-teman. Gitu ya, melainkan ada tahapan di mana teman-teman bisa membuat mock-up-nya terlebih dahulu. Teman-teman nge-planning nih, pertama audiensnya siapa sih gitu ya, audiensnya siapa, kemudian kita mau tampilin dashboard up seperti apa gitu. Kemudian teman-teman bisa mulai masuk kepada mock up-nya nih. Kira-kira yang mau kita tampilkan apa sih? Gitu. Kalau di final project-nya Mas Darul ini ada maps, ada bar chart vertikal, kemudian ada donut chart, ada line chart, dan juga yang terakhir ada heat map gitu ya. Kemudian tips berikutnya kalau di Tableau sendiri itu kita bisa menggunakan yang namanya filter, teman-teman, dan filter dan ada beberapa action gitu ya. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Gitu. Filter ini kalau di Mas Darul ini pakai filter tanggal ya. Jadi dengan menggunakan filter tersebut di pojok kanan atas ya kalau teman-teman lihat, nah itu kita bisa melihat data berdasarkan range waktu tertentu. Itu ketika kita geser tuh teman-teman, kalau kita geser ya, itu akan memunculkan data dari range yang kita pilih. Itu salah satu fitur yang ada di Tableau. Kemudian ada juga fitur action teman-teman, di mana misalkan kita klik wilayah salah satu wilayah dari maps tersebut. Nah itu kita bisa menghubungkan dashboard satu ke dashboard lainnya. Misal kita klik satu wilayah di maps, itu akan bisa kita munculkan dashboard lain yang menggambarkan wilayah itu saja. Nah, gitu itu tips-tips kayak gitu yang memang harus teman-teman fitur-fitur yang kayak gitu yang harus teman-teman manfaatkan untuk membuat dashboard yang kalian buat lebih interaktif. Kurang lebih seperti itu sih. Ada action, ada filter, dan yang tadi filter pun action pun ada antar chart, antar dashboard gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Putra. Ya begitu Mbak Nisa, semoga menjawab. Oh ya, ini aku ngingetin juga teman-teman bisa isi absensi yang ada di komentar ya, di kolom komentar ya teman-teman di situ untuk kebutuhan nanti sertifikat dan recording kalau teman-teman mau ngelihat lagi rekaman hari ini gitu. Silahkan teman-teman bisa isi di link yang ada di kolom komentar ya. Mungkin ini juga karena ada 2023, saya mau ada cerita dikit teman-teman jadi Salaret akan ada journey ya, jadi akan ada sebuah journey, jadi namanya Salaret Campus Connect gitu untuk mungkin teman-teman di bulan Desember nanti, jadi di awal Desember sampai akhir Desember kita akan ngadain beberapa webinar gitu lagi terkait ada AI, terus ada terkait data science dan data analis, terus ada tentang cyber security, terus ada cloud computing and engineering, jadi ini kayak data engineer gitu, terus ada juga web development dan UI UX design, terus ada game design dan development juga. Jadi kalau teman-teman berminat gitu untuk nanti teman-teman bisa pantengin sosial media kita, dan di slide selanjutnya kita ada community teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget gabung ke community kita yang ada di WhatsApp gitu. Jadi nanti teman-teman akan dapat informasi terkait Campus Connect tadi dan beberapa sharing-sharing yang akan kita banyak ramaikan gitu ya di komunitas kita gitu. Jadi kita sama-sama ramein komunitas Salaret ini untuk saling berbagi ilmu. Jadi teman-teman saya juga ada di sana, Mas Putra ada di sana, dan teman-teman semua juga
banyak join di sana, alumni-alumni dari kampus Merdeka kayak Mas Bahrul dan lain-lain itu juga banyak join di komunitas kita gitu. Kita bisa sharing-sharing juga di sana, dan nanti akan ada pemberitahuan yang kayak tadi program-programnya kapan berjalannya. Teman-teman bisa pantengin di community-nya, bisa scan yang ada di layar atau klik link yang ada di sini. Nanti kita akan sharing juga file presentasinya, atau teman-teman bisa ke Instagram kita, ada di celerate.school. Ya teman-teman bisa follow dan pantengin juga yang ada di konten-konten ada di sana untuk tahu lebih lanjut terkait community kampus yang tadi saya jelasin, ada 6 tadi. Dan itu hampir banyak pilihan yang teman-teman mungkin bisa. Kalau teman-teman nih mahasiswa masih bingung kayak aku bingung nih mau kerja gimana, mau kerja ke bidang apa nanti ke depannya, tuh teman-teman bisa coba ikutin satu-satu, siapa tahu kayak cerita saya tadi bisa jadi trigger ke teman-teman gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini ada yang bertanya lagi teman-teman ya. Ada Mas Andrew nih direct message ke saya. Dia nanya, apa perbedaan antara dashboard analytics dan dashboard reporting? Monggo Mas Putra, Mas Baru, pandangan atau jawabannya boleh, monggo silakan. Dashboard analytics dan dashboard reporting. Oke. Oke, mungkin izin menjawab ya teman-teman ya. Dashboard analytics dan dashboard reporting itu dari segi tipe datanya sih biasanya ya. Karena nggak semua data itu membutuhkan insight yang berhubungan dengan bisnis gitu teman-teman. Itu terkait data yang berhubungan dengan bisnis. Biasanya kalau dashboard analytics itu sedikit banyak dia pakai datanya data transaksional, yang mana insight yang mereka harapkan itu terkait dengan keputusan bisnis gitu. Sedangkan kalau dashboard reporting itu biasanya berupa laporan gitu ya, laporan. Dari judul aja reporting itu laporan ya teman-teman. Terus biasanya data yang digunakan itu kayak misalkan data karyawan gitu ya teman-teman, misalkan di sebuah perusahaan gitu punya karyawan banyak, dia pengen lihat gambaran atau report bagaimana kondisi karyawan di dalam perusahaan tersebut gitu. Entah itu perbandingan antara female dan male, entah itu dari segi membandingkan tingkat pendidikan dari karyawan mereka, entah itu mau dilihat dari lama bekerjanya. Nah, itu sifatnya reporting saja, tidak membutuhkan insight berupa keputusan bisnis ke depannya. Mungkin seperti itu perbedaan antara reporting dan analytics. Oke, dari Mas Baru ada pandangan? Mungkin boleh. Sama seperti Kak Kim. Oh, sama hidung ya? Iya, memang gitu. Oke, sip. Oke, itu izin Mas Andre, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin karena sudah di jam 20.27, ini ada pertanyaan terakhir ya, dan akan jadi pertanyaan penutup untuk sesi kita kali ini. Mungkin kalau teman-teman yang masih ada pertanyaan gitu, teman-teman bisa ikut WhatsApp community kita tadi ini, teman-teman scan aja yang ada di layar, nanti bisa coba drop di sana, ntar siapa tahu saya, Mas Putra, dan teman-teman lain itu bisa ngejawab pertanyaan teman-teman di sana, kita ramein komunitasnya gitu ya. Jadi monggo silakan teman-teman, saya ingetin lagi bisa join ke WhatsApp community kita. Dan ini pertanyaan terakhir nih, Mas Gema, Mas Bahrul, pertanyaan puncak dari Mbak Deborah, Mbak Sebrina, Mbak ya. Maaf kalau salah, jadi izin bertanya, apa perbedaan antara sumber data terbaring dan tercampur? Terbaring dan tercampur itu maksudnya gimana, Mbak? Terbaring dan tercampur dalam konteks pengambilan data dari SQL ke Tableau. Data terbaring dan tercampur. Gimana tuh, Mbak Deborah, boleh jelasin nggak? Kebetulan saya juga bingung. Terbaring Inggrisnya apa ya? Mbak Deborah boleh jelasin? Mungkin maksudnya konteksnya data terbaring dan tercampur itu gimana? Data terbaring dan tercampur. Mbak Deborah, Mbak Sebrina, boleh jelasin nggak data terbaring dan tercampur konteksnya di sini tuh maksudnya kemana? Soalnya setahu saya konteks pengambilan data terbaring tercampur. Flat data dan normalized data.
Jadi tipe yang flat data dan normalized data gimana, Mas Putra? Mas Bahrul. Aku mungkin aku boleh bantu jawab kali ya di bagian ini ya. Jadi apa namanya? Mungkin ini kalau teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain yang teman-teman yang masih kuliah gitu, untuk yang pernah belajar gitu flat data dan normalized data. Flat data mungkin nanti Mbak Deborah bisa ini ya, kalau aku salah tangkap ya. Jadi flat data mungkin menurut Mbak Deborah tuh jenisnya kayak teman-teman tuh punya file Excel satu isinya data full itu flat. Sementara kalau normalized data tuh datanya tuh dia ada hierarkinya, ada apa ya? Ada hubungannya ke tabel lain gitu. Jadi misalkan teman-teman punya tabel penjualan, ntar dia connect ke tabel produk, ke tabel item, terus ke produk sama item sama ke tabel produk, terus misal ke tabel karyawan dan lain-lain. Jadi itu dia ada hubungannya ya dalam satu skema normalized data. Nah, kalau benar itu maksudnya harusnya itu sih menurutku. Jadi kalau flat data sebenarnya untuk pengambilan di SQL ke Tableau. Jadi sifat Tableau ngambil data itu dia ngambilnya tabel, Mbak Deborah dan teman-teman semua. Jadi kita tuh sifatnya tuh ngambilnya tabel. Jadi kalau misalkan teman-teman coba connect Excel gitu ya, kalau teman-teman nanti mungkin praktik menggunakan Tableau atau beberapa tools BI lainnya, kayaknya sama, hampir mirip. Jadi kalau teman-teman connect ke Excel yang flat data ya, yang memang satu file itu isinya data, entah itu SQL atau Excel tipenya dan lain-lain, teman-teman tuh akan langsung, jadi Excel itu akan kebaca kan. Kalau di Excel ada sheet ya, ada sheetnya. Jadi sheet di sini tuh akan langsung kebaca di Tableau, teman-teman langsung tinggal drag and drop, langsung kebaca gitu datanya. Jadi benar-benar tinggal kita drag and drop tabelnya ke sana, terus dia akan muncul gitu di tabelnya. Sementara kalau misalkan normalize, sebenarnya kan karena normalize itu kan sifatnya di ER, di database-nya ya. Jadi di situ kan ada hubungan antara tabel satu ke tabel lain di database-nya. Nah, Tableau ngebacanya itu per tabelnya, Mbak Deborah dan teman-teman semua. Jadi misalkan ada tabel yang tadi, ada tabel penjualan, terus ada tabel produk, ada tabel karyawan gitu ya. Ada tabel-tabel lainnya gitu di dalam satu normalized datanya. Tableau akan ngebacanya per tabelnya. Jadi nanti di sebelah kirinya tuh kalau teman-teman nanti connect, dia akan ada tabel-tabelnya, list tabel-tabelnya. Nah, sifatnya sama kayak flat data tadi, teman-teman misalkan mau ngelihat tabel penjualan aja, teman-teman tinggal drag and drop tabel penjualan yang udah kedetek tadi di sistemnya Tableau ke kanvasnya gitu, ke kanvasnya. Nah, terus kalau misalkan mau ada hubungannya nih, si tabel penjualan tadi mau dihubungin sama tabel produknya, teman-teman tinggal drag and drop tabel produknya terus hubungin ke tabel penjualannya di Tableau kayak gitu. Jadi sifat konteks pengambilan data seperti itu, dan bisa aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma pakai flat files kayak Excel dan lain-lain, itu bisa langsung dibaca. Pun kalau teman-teman bentuknya normalized data yang ada strukturnya, ada IRD-nya gitu, teman-teman bisa juga ngelakuin hubungan data di Tableau gitu. Jadi join, right join, left join, outer join dan lain-lain tuh itu bisa banget di Tableau gitu. Jadi memang sepowerful itu sih sebenarnya teman-teman tuh visualisasi data ini. Cuma memang tadi beberapa poin yang harus teman-teman pikirin adalah apakah optimal melakukan hal tersebut di Tableau gitu. Karena pada dasarnya tadi Mas Bahrul juga udah sempat mention sebenarnya kalau Tableau tuh khusus untuk visualisasi data aja. Jadi kita nge-preparation data dan lain-lain, nyiapin data untuk siap dikonsumsi Tableau atau Power BI dan lain-lain itu ada di belakang. Jadi biasanya Tableau tuh best practice-nya teman-teman ya, best practice ya tanda kutip itu memang ngebaca flat data langsung gitu satu tabel, nggak ada join ataupun union yang harus kita lakukan di Tableau-nya gitu, karena itu akan memperberat proses di Tableau. Mungkin itu aku bantu jawab di bagian itu Mbak Deborah dan teman-teman semua. Dan karena mengingat waktu juga teman-teman sudah di 23.4, mungkin jangan lupa Kagema untuk Masnya. Oh, ini ada anak kampus Merdeka Batch 4 ya. Oke, nanti mungkin bisa ditutup sama Mas Gema juga ya. Mas Gema silakan, tapi nggak apa-apa itu ada request
ada ini kayaknya anak didik dari Mas Gema juga nih, Mas Mahasiswa. Tapi mungkin sebelum itu aku mau terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah nyempetin hadir di sesi webinar malam hari ini. Terima kasih Mas Gema, Mas Bahrul atas waktu dan sharing-sharingnya ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat teman-teman untuk apa yang sudah kami share hari ini, malam ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang baik ya yang ada di sini. Kita minta maaf juga kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada salah kata dan lain-lainnya ke teman-teman gitu. Saya sebagai moderator juga minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata juga. Terima kasih banyak teman-teman, ditunggu di kehadirannya di webinar-webinar berikutnya. Tadi join ke community kita, join juga follow IG kita di Celered School. Mungkin nanti bisa kepoin tuh kalau misalkan mau tahu IG-nya Mas Gema. Di situ juga Mas Barul pernah kita post kontennya. Kalau mau kepoin sosial media mereka tuh bisa juga cari di sosial media kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Mas Gema dan Mas Barul dan kami bawakan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya. Dan silakan Mas Gema, ini aku tutup dulu di sesiku untuk webinar kali ini, dan karena ada request nih dari anaknya Mas Gema saat dulu di kampus Merdeka, silahkan panggungnya saya serahkan. Oke. Segala ada request, tapi nggak apa-apa. Ya, sebagai penutup ya, jangan lupa teman-teman di sini untuk bergabung di webinar di Desember ya. Kemarin tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Angga, Celered Connect Campus gitu, itu ada 6 topik yang sangat-sangat seksi untuk dibahas gitu. Jadi jangan lupa datang, jangan lupa join, jangan lupa daftar gitu ya, supaya kita bisa sama-sama belajar terkait apa saja yang sedang hits nih sekarang ini gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas, selamat istirahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di acara berikutnya. Terima kasih.